Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Kemarin saya diminta HMK buat ngisi materi tentang matematika untuk kimia, khususnya untuk diferensial eksak. Jadi mungkin sedikit mengulang yang dasar-dasarnya dulu ya. Materi. Muncul nggak screen-nya? Halo? Muncul. Muncul. Matematika dasar ya. Iya. Untuk turunan atau diferensial eksak. Nah, sebelumnya kita lihat dasarnya dulu. 6. SMA masih ingat rumusnya turunan? Halo? Turunan itu berarti kalau misalkan kita punya X kuadrat, misalkan ini F, diturunkan, jadinya apa? 2X. 2X ya. Kemudian setelah itu masih ingat persamaan satu variabel? Satu variabel. Contohnya, misal kita punya fx sama dengan 2x kuadrat x plus 3. Ini kalau satu variabel biasanya antara variabel x atau y atau diganti apa? Cuma satu ini. Itu persamaan yang satu variabel. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang eksak tadi, mana ini? Kalau yang eksak itu kan yang di kuliah itu kita gunakan dua variabel. Biasanya ada X sama ada Y. Nah, ceritanya itu gimana cara nuruninnya? Karena syaratnya turunan itu kan harus syaratnya harus satu variabel dulu. Pada diferensial eksak, itu kan misal ada bentuknya fxy, kemudian ada m, ini x, ini n, ini x, ini y, sama dengan 0. Nah, ini kan dua variabel ya, ada x sama ada y, di sini juga ada x, ada y. Maka, cara nuruninnya adalah dengan diferensial parsial. Nah, syaratnya eksak, syaratnya eksak itu kalau tadi persamaannya fxy, kalau ulang, mxy ditambah n, ini xy, itu turunan dari ini sama ini harus sama. Misal ini mxy-nya diturunkan terhadap x, ini juga xy, itu harus sama. Ini syaratnya. Ini syarat. Dikatakan dia eksak atau enggak. Jadi langkah pertama cek dulu apakah ininya sama atau enggak. Contohnya, contohnya, lihat cek dulu.
Bentar ya. Mana nih? Sampai sini ada yang bingung nggak? Halo? Enggak bingung. Bentar. Contoh ya. Contohnya kalau kita punya X kuadrat ditambah Y, dx ditambah Y pangkat 3 ditambah X ditambah Y sama dengan 0. Langkah pertama, uji dulu dia eksak atau enggak. Jadi ini yang M, ini yang N. Berarti kan karena parsial, berarti dm per kita mau nurunin mana X atau variabel X atau variabel Y, tinggal pilih aja. Ini makanya dia variabelnya Y harus sama dengan, jadi kalau coba turunkan, X kuadrat plus Y diturunkan, yang variabel Y-nya doang, berarti sama dengan apa? Berarti kan kalau ininya turunan terhadap Y, berarti X nggak dianggap, atau dianggapnya 0. Sehingga turunan dari ini, do M, itu sama dengan hanya turunan dari si Y-nya aja. Maka sama dengan 1. Kemudian kalau yang N, diturunkan terhadap X-nya, ini kan berarti Y pangkat 3 plus X diturunkan terhadap X-nya, maka nilai Y ini dianggap 0. Maka turunan X terhadap X itu sama dengan 1. Karena do M ini sama ininya sama nilainya, nah ini dianggap eksak. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Kemudian setelah dapat dia eksak, maka kita turunkan nyari persamaan dari fx-nya. Caranya, kita ambil 1 untuk do f, diturunkan terhadap x, ini M, ini X, Y. Nah, kita integralkan. Masih ingat integral? Lupa. Ini do F-nya berarti do X, ini persamaannya X kuadrat plus Y dx. Nah, ini integral. Ini kan kalau untuk mendapatkan persamaannya, berarti integral ini berapa? Pangkatnya turun jadi penyebut, tambah 1 jadi sepertiga. Kemudian ini pangkat X pangkat 2 tambah 1 jadinya 3. Ya. Oke. Ditambah, ini karena integral itu intinya, integral itu ke kenaikan pangkat terhadap variabelnya yang dicari. Karena ini X, ini kan nggak ada X-nya nih, maka dia nambah 1X. Kalau mau dilihat, ini kan 1, dia akan berubah jadi X. Karena X pangkat 0 sama dengan kenaikannya 1, jadinya X pangkat 1. Nah, maka ini persamaannya plus C. Kemudian setelah dapat persamaan dari si F-nya, maka kita akan cari nilai dari si C ini dengan cara turunan.
setelah dapat persamaan tadi, yang do F sama dengan do Y yang belum, kemudian N, ini X, ini Y. Ini kan tadi hasilnya berapa? Turunan dari tadi kan dapat sepertiga X pangkat 3 plus X Y plus C, kemudian ini diturunkan terhadap do Y, ininya sama dengan tadi berapa? Y pangkat 3 plus X. Nah, ini diturunkan. Ini, karena ini yang diturunkan terhadap Y, maka ini dianggap 0. Hasilnya adalah ini kan Y pangkat 3 plus X. Ini hasilnya adalah X. Ini kan Y kan, sisanya kan X plus turunan dari C, berarti kan C pangkat C aksen Y. Paham sampai sini? Ini turunin si yang F tadi? Paham. Nah, kemudian karena ada variabel yang sama, X sama X, dia bisa dicoret. Kalau pindah ruas kan hilang dia. Hasilnya adalah C aksen Y-nya sama dengan Y pangkat 3. Kemudian setelah itu dapat persamaan ini, persamaan C aksennya, kita balikan lagi ke persamaan ini, lanjutin. Tadi C aksen Y sama dengan Y pangkat 3. Kita integralkan. Integralkan terhadap apa? dy ya. dy, kalau kita turunkan, ini jadinya X aksen Y sama dengan Y pangkat 3 dy. Diintegralkan, maka yang tadinya C aksen naik jadinya CY. Ini integralnya, maka ini pangkatnya naik 1, tapi jadi penyebut, jadi 1/4, Y-nya pangkat 4, plus C. Berarti nilai tadi yang C pas dicari itu ketemu, CY-nya ini, kita balikan ke persamaan awal, F sama dengan 1/4 Y pangkat 4 plus XY plus Y pangkat 1/3 X pangkat berapa nih? X pangkat 3. Ini sama ini. Ini kan nilai tadi nilai apa? Ketiga. Ulang. Ini dihapus dulu. Kita akan persamaan awalnya 1/3 X pangkat 3 plus XY plus CY. Maka F-nya 1/3 X pangkat 3 plus XY ditambah CY-nya yang sebelumnya tadi 1/4 Y pangkat 4 plus C.
Maka bisa dituliskan persamaannya sepertiga X pangkat 3 plus XY plus seperempat Y pangkat 4 sama dengan C. Intinya tadi persamaan awal untuk terhadap X yang M tadi dapat yang ini. Kemudian kita cari nilai X-nya dari persamaan setelahnya, yaitu dapatnya yang ini. Udah, cuma itu doang intinya dari persamaan diferensial eksak atau nggak eksak. Itu untuk cara pertama. Cara kedua sebenarnya tinggal diganti aja. Ini cara pertama. Kalau cara kedua tinggal dibalik, yang X sama Y-nya. Kita naik ke soal yang lebih susah aja, biar greget. Kalau misalkan kita punya persamaan, ini contoh soal yang beda ya. Tentukan persamaan diferensial eksak jika X plus E min X sin Y dx min Y plus E min X cos Y tutup dy sama dengan 0. Berarti kan ini kita M, ini MXY, ini ditambah N XXY sama dengan 0. Cara pertama, uji dulu. Berarti turunan dari do M per do Y sama dengan X plus E min X plus do Y sin Y. Lagi-lagi ini ada X-nya, karena terhadap Y maka dia nggak usah dianggap atau 0, maka kita hanya turunan. Kita turunkan hasilnya jadinya ini tetap E pangkat min X sin jadi apa turunannya? Cos Y. Nah, ini untuk yang do M per do Y. Kemudian yang kedua, berarti kan do N per do X-nya. Tadi persamaannya, oh ya. Y plus E min X cos Y diturunkan terhadap do X sama dengan ini Y-nya nggak dianggap atau dianggap 0. Maka tinggal ini E min X tetap turunan terhadap cos, berarti kan ada min, sin. Enggak, sorry. Ini kan Y ya. Berarti tetap, ini tetap jadi cos Y. Cuma ininya turun 1. Min 1-nya masuk ke sini. Karena ini turun terhadap nilai X-nya. Nilai Y nggak ya, tetap. Akhirnya dapat ini minus, juga minus dari sini. Jadinya E pangkat min X cos Y. Do N per do X. Nah, ini sama dengan nilai dari do M per do Y yang hasilnya ini eksak. Nah, kemudian kita disuruh nyari persamaannya.
pulang dari F, do F per do F per do X sama dengan tadi kan MXY. Kemudian ini diintegralkan, ini jadinya F, ini integral dari X plus E min X sin Y, ini pindah ke sini jadi dx, maka F sama dengan, ini pangkatnya naik 1 tambah 1 kan 2, pangkat 1 tambah 1, jadi 2, ini kuadrat, ini 1 jadi minus, kemudian ini E min X, ini sin Y nggak berubah, karena turunan terhadap X, maka tetap sin Y plus CY. Nah ini nanti yang kita cari selanjutnya, ini akan dicari. Kemudian, tadi dari persamaan yang tadi, do F per do Y sama dengan N, ini X, ini Y, oh, ini benar, integral sebelumnya, maaf. Kan tadi kita nyuruh nyari CY-nya ya. Yang dicari CY. Berarti kita pelan-pelan persamaan dari DI diturunkan terhadap Y sama dengan nanti nilai N-nya N, ini X, ini Y. Persamaan tadi kan berarti dapat setengah X kuadrat min E pangkat min X sin Y plus CY ini sama dengan N-nya Y plus E min X cos Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y ya, diturunkan, maka ini nggak ada. Ini jadinya berapa nih? Turunan terhadap ini E min X, turunan dari sin, cos ya? Cos Y, ini plus C aksen Y, ini diturunkan terhadap apa nih? Berarti sama terhadap Y juga. Ini diturunkan jadinya turunan dari apa nih? Turunan Y 1 plus ini min X cos Y turunkan sini ya. Ini habis. Sorry, enggak. Sin enggak. Enggak, sorry. Benar kan ya, turunan dari cos itu sin? Bukannya min, sin ya? Min. Sorry, ya. Lupa ergonomnya. Sin berarti ininya minus. Minus ya? Ya. Kan? Berarti 1 min ini X sin Y. Ini sin Y, CY, ini benar, cos. Oke. Berarti, boleh ke atas. C aksen Y
sama dengan 1 min E min X sin Y. Ini pindah ruas, maka min E X cos Y. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, E min X, enggak. Ini aja. Nah, ini dapat persamaan C aksennya dulu. Kemudian, hapusin aja. Ini aku hapus dulu ya. Hapus. Nah, dari persamaan C aksen ini, kita integralkan C aksen Y. Ini juga integralkan 1 min E pangkat min X sin Y min E X cos Y. Ini jadinya apa? Integral terhadap Y. Jadinya CY. Ini jadinya apa? Integral ini. Satunya terhadap ini di belakangnya DY. Oh, sorry. E min X cos Y DY. Maka kalau ini terhadap Y, maka satunya naik jadi 1 pangkat. Maka jadi Y. Ini jadinya apa? Integral dari ini. Aku nggak lupa ini. N. Integral sin apa? Integral sin. Bentar. Integral sin itu min cos ya. Min cos, maka jadi plus ya. Min cos Y. Kemudian ini integral cos jadinya tetap min. Ini min X, integral dari cos Y, sin Y plus C. Terus ulang bawah lah. Ini Y, ini karena min ketemu min, jadinya E pangkat min X cos Y, kemudian integral dari cos tetap, makanya juga tetap min, ini E pangkat min X sin Y plus C. Atau C-nya terus taruh depan, nggak apa-apa. C-nya C. Oh, sama. C sama dengan Y. E pangkat min X cos Y min E pangkat min X sin Y. Ini persamaan diferensial eksaknya. Atau kalau tulis di ini, tadi berarti kan, benar. F-nya di awal itu,
F-nya, oh ini. Setengah bla bla bla. Oke. Setengah X kuadrat min E pangkat min X sin Y plus CY, maka F sama dengan setengah X kuadrat min E pangkat min X sin Y ditambah tadi, berapa tadi itu? Oh, Y. Y plus berapa tadi? E pangkat min X cos sama sin. Cos Y min E pangkat min X sin Y. Ini sama, berarti F sama dengan setengah X kuadrat min 2 min X sin Y plus E min X cos Y plus Y. Ini persamaannya. Persamaan diferensial eksak. Itu cara yang pertama. Untuk cara kedua, silakan kalian coba sendiri. Nanti hasilnya harus dapatnya sama kayak gini. Jadi pertama kita cari turunan dari F-nya sampai sini, dari yang M, ini dari M. Dari M, ini lewat turunan dari N. Nanti dapat digabungkan jadi persamaan akhirnya di sini. Benar, ini plus, ini min, ditambah ini sin, 2 sin, plus. Oke. Ada yang tanyakan? Halo. Nggak ada, Mas. Ada. Kita sampai jam berapa? Nggak tahu. Manda, sampai jam berapa, Manda? Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya dulu. Jika tidak, nanti kita akan tutup. Mana ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Pak, ini ada yang tanya lewat chat. Kak, kalau cara yang kedua itu bagaimana, Kak? Cara yang kedua ya, dikasih clue-nya, cuma kalian coba tulis sendiri ya. Untuk cara yang kedua, untuk cara kedua, itu dibalik. Tadi kan kita untuknya, biar perbandingan dulu. Cara pertama itu kan si siapa? Do F-nya diturunkan terhadap X, itu cara pertama. Untuk cara kedua, itu ininya diganti. Do F diganti dengan do Y. Sebenarnya sama aja sih. Nanti kalau kita tuliskan, berarti kan kalau ini do Y, Y dengan si N-nya. Ini X, ini Y.
Kalau ini kan sama M, ini X, ini Y. Karena yang mau dihilangkan ini X-nya, ini Y-nya. Nanti dapat ini F-nya. Urutnya sama. Berarti kalau ini diturunkan, M-nya tadi berapa? Y plus M X cos Y. Nah, ini DF integral ini DY. Nanti dicari F-nya dari sini, misal ini berarti apa terhadap Y, maka nanti setengah Y kuadrat. Kemudian ini apa jadinya apa? M X. Karena Y tetap, ininya kan X, ininya Y, jadi ini tetap. Kemudian cos X, integral cos X apa? Tadi apa ya? Cos X, agak lupa aku. Integral cos Y sama dengan sin ya. Sin Y plus TX di sininya. Karena ini akan dicari. Nah, nanti CX-nya itu CX-nya nanti diturunkan terhadap M X-nya. Ya kan? Oh iya. Ini berarti X, ini juga DX. Nah, si X tadi, si CX, ini diturunkan, hasilnya, bentar. Sorry, bukan ini. Bentar. Ini kan dapat persamaan ini dulu ya. Ini persamaan. Kita ambil CX-nya. Kemudian ini sama dengan dari M, XY, XY, oh, DY. Oh. Dapat CX, maka di sini do F per do X sama dengan ininya MX-nya berarti X plus M min X sin Y ini nah, coba kalian cari ini F-nya kan berarti ini ya setengah Y kuadrat plus M min X sin Y plus CX plus X X plus M min X sin Y. Ini diturunkan terhadap X-nya, ini juga terhadap X-nya. Maka nanti kalian dapat nilai, ini kan berarti nggak dianggap ya, karena terhadap X, ini 0, ini juga terhadap X, berarti cuma yang ininya, min X, tetap sin Y, plus CX, aksen, ini terhadap X, berarti ini 1,
ini terhadap min tetap plus E min X inter sin Y. Nah, persamaannya ini. Nah, udah dapat persamaan nanti C aksen X-nya 1 plus E min X sin Y, ini pindah ruas, min E min X sin Y. Ini habis ya? Ini sama ini habis ya? Ini coret. Nanti C aksen X-nya sama dengan 1. Saja caranya sama. Nanti habis dapat ini, diintegralin, kayak yang ini. Nanti pakai kayak yang ini. Integralin terhadap X. Nanti sampai dapat nilai C-nya. Tadi sampai kalau gitu, kalau Cx aksennya sama dengan 1, berarti integral dx sama dengan Cx 1 dx. Maka Cx-nya sama dengan X. Coba dicek lagi ini salah nggak ya? Turunan dari E. Agak bingung aku di sini. Coba cek lagi turunan epsilon ini, aku lupa. Kalau ini hasilnya sama, harusnya berarti ada kesalahan. Karena Cx-nya sama dengan X. Ya intinya, pokoknya intinya, pertama kamu cari, mana tadi? Ini hilang lagi. Kalau misalkan cara kedua itu sebenarnya sama aja, cuma diganti yang mana yang mau diturunkan duluan. Kalau ini kan, pokoknya cari F turun terhadap X, ini untuk yang cara pertama, F turun terhadap X, dan persamaannya apa, dicari integralnya, nanti dapat ini, kemudian dicari nilai X ini, C-nya, konstantanya, dari persamaan yang selanjutnya, kemudian digabungin lagi di akhir. Intinya gitu. Nanti kalau belum jelas, aku coba bikin videonya deh, biar apa namanya konfirmasinya gampang. Mungkin itu dulu deh.